Shalom teman-teman. Bersyukur banget kita masih dikasih kesempatan hari ini buat ibadah bareng-bareng, meskipun ya dilakukan lewat online. Tapi itu bukan jadi satu halangan ya buat kita untuk bareng-bareng beribadah. Tapi sebelum itu, mari teman-teman aku ajak kalian semua, kita tenangkan hati kita fokus jenak sambil kita bersatu teduh. Mari anak-anak kita akan masuk dalam potun dan salam. Kebaktian ini berlangsung karena pertolongan Allah Bapa yang telah menyelamatkan kita melalui karya kehidupan, kematian dan kebangkitan Kristus, dan yang tetap bekerja di tengah-tengah kita melalui Roh Kudus-Nya hingga saat ini. Amin. Mazmur 150 ayat 1. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Teman-teman, kita pasti percaya kasih Allah itu gak bakal pernah habis di hidup kita. Dan berkat-berkat dari Tuhan juga gak bakal pernah habis di dalam hidup kita. Mari kita mensyukuri hal itu sambil kita mengangkat lagu pujian Kasih Allah. Sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja lamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja lamanya. Teman-teman, mungkin seminggu belakangan ini kita sudah melakukan dosa atau kesalahan-kesalahan. Tapi janganlah khawatir, karena Tuhan selalu ada di hati kita dan selalu dapat mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Kau perhitungkan kesalahan.
jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari anak-anak sekalian, dalam posisi berdiri, kita mau mengakui segala dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, betapa sering kami mendukakan hati-Mu Tuhan, lewat perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami, bahkan pikiran kami. Tuhan, saat ini di dalam ibadah yang Tuhan berikan kepada kami boleh mengakui kesalahan dosa kami, pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan, bahkan ketika kami berada di rumah sekalipun. Sebab hanya Engkau yang sanggup mengampuni dosa kesalahan kami. Biarlah Tuhan, ketika kami percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kesalahan kami sungguh-sungguh Tuhan mau menjalani hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Terima kasih untuk karya penebusan, pengampunan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sebagai petunjuk hidup baru dari Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Biar ayat ini menjadi petunjuk untuk hidup kita, untuk hidup terus yang berharap kepada
Tuhan. Amin. Mari anak-anak sekalian, bersama umat Tuhan di segala tempat dan abad, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Yo. Mari sama-sama kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, supaya firman Tuhan itu bisa tumbuh dalam hati setiap kita. Ini kami Bapa dengan hati yang sungguh-sungguh datang dalam hadirat-Mu Yesus. Thank you Jesus, thank you Lord. Kekuatan dan perisaiku.
Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Tetapi sebelumnya Bapak ingin mengajak kalian untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk supaya Roh Kudus bisa menguatkan kita melalui doa kita, memampukan kita mengerti firman Tuhan. Bapak mengajak kalian melipat tangan kalian, tundukkan kepala kalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kudus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan hikmat bijaksana atas kami Tuhan, agar kami boleh mengerti firman Tuhan di masa muda kami, tertanam dalam hati kami, dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah pada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Demi Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita pada hari ini, kita akan membaca dari kitab Roma, pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, yang mengatakan demikian. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom, apa kabar? Bapak berharap kalian dalam kondisi yang tetap sehat dan tetap semangat di dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran online, pembelajaran yang kamu melihat hanya di kotak segi 4 laptopmu atau Chromebookmu. Dan saya berharap kamu tetap bersemangat di dalam mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dari para guru kalian. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Temanya itu transformasi dan reformasi. Dua kata yang menurut Pak Yo. Nama saya Yohanes Pujapiris, panggilannya Pak Yo. Bapak mengajar pendidikan agama Kristen di lokasi Puri. Kalau buat Pak Yo, buat Bapak, dua kata ini luar biasa, nak. Kenapa luar biasa, Pak Yo? Karena dua kata ini identik dengan kekristenan, identik dengan umat Tuhan. Kata transformasi, ya, kata perubahan, kata reformasi, itu pembaharuan. Dua kata yang harusnya kamu dan saya itu alami. Ada perubahan setiap waktu di dalam kehidupan kita. Tentu perubahan yang baru. Bukan perubahan yang asal, tapi perubahan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Roma 5 ini dituliskan oleh Rasul Paulus yang sebelumnya dia menyampaikan hidup yang dibenarkan oleh iman. Hidup yang beriman kepada Yesus Kristus yang ada Tuhan dan Juru Selamat.
Dan pada bagian ini Paulus menyampaikan hasil dari pembenaran. Apa hasilnya dari pembenaran yang kita alami, yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bukan dibenarkan karena perbuatan kita. Kita bukan dibenarkan karena kemampuan kita, tapi kita dibenarkan karena iman kita kepada Yesus Kristus. Ketika kamu dan saya dibenarkan dengan iman oleh Yesus Kristus, kita dikatakan akan mengalami hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Yesus Kristus. Ketika kamu dan saya dibenarkan oleh iman, imanmu, iman saya yang mengarah kepada Kristus, kita dapat bermegah di dalam Tuhan. Paulus menyampaikan hal tersebut di dalam bagian ini. Kita bermegah di dalam Tuhan. Kita bermegah di dalam pengharapan kita yang tertuju kepada Tuhan. Bahkan kita bermegah di dalam kesengsaraan kita. Apa makna bermegah di dalam Tuhan, Pak Yu? Bermegah di dalam Tuhan bukan karena bermegah karena kamu bisa, bukan karena kemampuanmu, bukan karena kejagoanmu. Bermegah di dalam Tuhan itu adalah fokusnya kepada Kristus yang sudah memberikan satu tindakan penyelamatan, membenarkan kamu, menyelamatkan kamu dan saya dari hukuman dosa, sehingga kita bisa dimampukan bermegah di dalam Tuhan dalam kondisi apapun yang kita alami di dunia ini. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Paulus jelas mengatakan bahwa hasil dari pembenaran itu kita dimampukan Tuhan. Kita dimampukan Tuhan untuk merasakan damai sejahtera bahkan di masa-masa saat ini. Di masa-masa yang mungkin kamu dan saya berpikir, Pak Yo, ini masa tidak mengenakan sekali. Ini masa tidak mendukungku. Ini masa tidak menyemangatiku. Ini masa membuatku lemah, membuatku jenuh, membuatku bosan. Tapi Kristus memampukan kamu dan saya bisa tetap merasakan damai sejahtera. Karena kamu dan saya memiliki Kristus yang sudah menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang saya mau sampaikan pada saat ini. Ketika kita melihat bahwa hidup kamu dan saya itu dibenarkan oleh imanmu kepada Kristus. Ada 3 hal yang hari ini kamu ingat, ada 3 hal yang hari ini kamu bisa praktikkan dalam kehidupan kamu sehari-hari dalam tindakan nyata. Apa itu Pak Yo? Yang bisa saya ingat. Apa itu Pak Yo? 3 hal tersebut. Anak-anak, yang pertama, 3 hal tersebut adalah milikilah iman yang aktif. Bukan iman yang sekedar saja. Bukan iman yang sekedar kognitif. Aku percaya Kristus. Tapi kamu nggak memberikan itu kepada Kristus. Memberikan apa Pak Yo? Memberikan hidupmu kepada Dia. Kamu tahu pengetahuan kamu bahwa kamu harus beriman kepada Tuhan, kepada Kristus. Tapi kamu nggak pernah menyerahkan hidupmu, menyerahkan studimu, menyerahkan pergaulanmu kepada Tuhan. Kamu asik dengan kehidupan kamu. Kamu asik dengan studimu. Ketika ditanya siapa itu Tuhan pada Kristus, kamu bilang, Dia juru selamatku. Sebatas pengetahuan kamu. Anak-anak hari ini banyak ya, anak-anak yang mengaku Kristen. Jawabnya demikian. Kalau kata beberapa kawan-kawan saya, jawabnya tuh jawaban aman. Biasa aja. Iya Tuhan. Kalau ditanya seperti apa Tuhan yang kamu tahu? Seperti apa Yesus yang kamu kenal? Apakah kamu merasakan Kristus? Dia.
Iman yang hanya sekedar di pengetahuan saja. Iman yang tidak dirasakan. Padahal tadi Paulus katakan, bermegah di dalam Tuhan, itu bagaimana fokusnya kepada Kristus. Hari ini banyak remaja Kristen, kaum muda Kristen, ngakunya percaya Kristus, tapi fokusnya tidak. Sepertinya ada dua dunia yang berbeda yang mereka nggak mau mencampurkan. Benar tidak? Wah, iya Pak Yo. Kadang-kadang tuh pikirannya saya rohani, tiba-tiba tengah-tengah jalan akhirnya tidak rohani, gitu ya. Terus saya susah menggabungkannya. Anak-anak yang pertama, milikilah ya. Tadi saya bilang iman itu bukan pasif, iman itu aktif ya. Milikilah iman yang sungguh-sungguh. Ketika hari kamu dibenarkan, kamu telah dibenarkan oleh Kristus, maka bangun relasi kamu dengan Kristus. Jangan didiamin aja itu Kristus. Ayo berelasi dengan dia. Saya berulang-ulang menyampaikan dalam khotbah saya ketika di kalangan para murid IPK. IPK ini memberikan satu wadah bertumbuh begitu beragam. Ada kebaktian, ada KTB, ada renungan pagi. Anak-anak yang dikasih Tuhan, jangan sia-siakan ini. Biarkan iman kamu bertumbuh. Biarkan lewat imanmu ada perubahan yang nyata. Bukan sekedar knowledge, bukan sekedar pengetahuan saja yang tiba-tiba nanti bisa hilang. Tapi rasakanlah Kristus yang sudah membenarkan kamu itu di dalam kehidupan kamu. Mari bergaul dengan Kristus. Mari bangun relasi dengan Kristus. Mari fokuskan Kristus dalam studi kamu, di dalam pergaulan kamu, di dalam keluargamu, di dalam setiap hal yang kamu ingin capai dalam kehidupan kamu. Jangan, tadi yang saya bilang, hanya sekedar pengetahuan. Tapi ketika kamu belajar, kamu nggak pernah berdoa, sederhana sekali. Ketika kamu bergaul, kamu pakai kekuatan kamu. Padahal pergaulan pada hari ini sangat kompleks, sangat beragam. Bahkan pergaulan pada hari ini tidak selalu benar, betul. Bahkan banyak yang menjerumuskan. Dan kamu pakai kekuatan kamu. Aku bisa, aku mampu, karena aku terkenal. Remaja, kaum muda yang sudah dibenarkan Kristus, yang sudah beriman pada Kristus, menghidupi imannya di dalam keseharian, merasakan Kristus di dalam keseharian melalui relasi kamu dengan Dia. Yang kedua, sebagai kaum muda Tuhan yang sudah dibenarkan dan mengalami perubahan. Yang kedua, perubahan respon, perubahan sikap ketika hari ini hidup kamu dipenuhi dengan informasi yang begitu banyak, yang begitu beragam, dan sampai mungkin kamu bingung mana yang benar, mana yang salah. Digitalize sangat luar biasa dan kamu menjadi tuan rumahnya, betul ya. Anak-anak Gen Z sekarang tuan rumah daripada digitalize ya, jago sekali dalam media sosial begitu. Tapi hari ini media sosial yang ada pun sekarang dijejali, dibanjiri dengan informasi yang kata satpam di kompleks saya hoax. Saya ngobrol dengan satpam di kompleks saya. Iya Pak, banyak hoax. Banyak hoax yang ada di dalam media sosial, betul. Dan kamu sebagai seorang kaum muda yang sudah dibenarkan dalam Kristus, dituntut untuk bisa berespon yang benar. Mampu menyaring, punya filter. Mana yang berguna, mana yang bermanfaat buat kehidupan kamu. Jangan di-grab semua. Dan tidak sedikit banyak anak muda, anak remaja yang jatuh dengan
hoax itu, betul. Yang jatuh dengan informasi yang menyesatkan itu. Akhirnya apa? Jauh dari Tuhan. Masuk ke website-website yang ternyata menyesatkan. Website-website yang ternyata itu duniawi, akhirnya jauh dari Tuhan. Maka yang kedua, punya sikap ketika banyak informasi yang masuk dalam kehidupan kamu. Siapkan filter. Bangun sebuah pondasi yang kuat di dalam menyaring setiap informasi yang ada. Anak-anak yang ketiga, punya tekad. Anak remaja, murid Kristus yang sudah dibenarkan di dalam Kristus, punya tekad. Kalau tadi dari luar masuk ke dalam kamu saring, tapi sekarang yang dari dalam kamu mesti keluarkan. Apa talentamu? Apa kebiasaan kamu? Apa yang kamu bisa lakukan dalam konteks tindakan nyata supaya apa? Tadi perubahan yang kamu alami itu menjadi buah. Menghasilkan buah, dan buahnya itu luar biasa, anak-anak. Ketika Tuhan kasih kamu talenta, karunia, itu bukan asal ya. Pasti Tuhan punya rencana buat kamu. Maka pada hari respon yang ketiga adalah bagaimana kamu dan saya menetapkan hati, bertekad, aku dibenarkan oleh Kristus. Maka aku mesti berespon untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan. Melalui apa? Mungkin kamu gak melakukan hal yang besar, sederhana. Lewat talenta kamu, kebiasaan kamu. Lihat teman-teman kamu yang ada di kelas kamu. Mungkin banyak juga mereka yang tidak mungkin sepintar kamu. Banyak juga yang tidak sejago kamu di dalam konteks media sosial atau di dalam konteks digitalize. Mari bantu. Mari berikan pengarahan. Lihat di keluarga kamu. Kenapa Tuhan izinkan pandemik ini ada? Bukan kebetulan. Mungkin Tuhan izinkan kamu untuk bisa dekat dengan keluarga kamu. Maka apa yang bisa kamu berikan buat keluarga kamu? Lihat orang tua kamu, lihat papi mami kamu yang hari ini masih bekerja dan bahkan mungkin mesti ekstra tenaganya karena kondisi saat ini. Apa yang bisa kamu kerjakan buat mereka, orang tua kamu yang hari ini masih mengurus kamu? Setelah khotbah ini nanti akan ada satu klip video yang saya pikir luar biasa ya. Masih banyak anak-anak muda, kaum muda Tuhan yang meresponi pembenaran yang Tuhan berikan melalui tindakan nyata. Meresponi anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dengan tindakan yang luar biasa, yang nyata. Ada beberapa anak yang mereka membimbing anak-anak SD begitu, dalam bimbingan belajar begitu, lewat online, lewat Zoom di daerah Nias. Halo semuanya, jadi kita di sini mau sharing sedikit tentang pengalaman kami pelayanan online di Pulau Nias. Selamat menyaksikan. Sebelumnya memang ada dari beberapa kami yang sudah pelayanan bimbel di GKY, mengajarkan matematika dan Inggris kepada anak SD, SMP, dan SMA. Namun karena adanya pandemi ini, tentunya kita tidak bisa pelayanan lagi. Situasi ini tentunya tidak mendukung kami untuk dapat datang dan mengajar mereka secara offline. Setelah beberapa lama kita di lockdown, kita pun sudah mulai melupakan pelayanan mengajar ini. Jadinya sudah terbiasa dengan santai di rumah dan terlepas dari tanggung jawab yang tadinya kita pegang. Nah, jadi waktu itu salah satu teman kita ngajak untuk ngelakuin pelayanan secara online. Kita pikir bahwa ini tuh kesempatan yang bagus karena mungkin beberapa dari kita ada yang stop pelayanan juga kan gara-gara COVID waktu itu. Karena pelayanan melalui Zoom, jadi tentunya kita lebih dimudahkan banget ya. Nah, kita pun akhirnya bareng-bareng ngajar anak-anak panti asuhan di Promised Land Education, tepatnya di Pulau Nias. Kami memilih untuk melakukan pelayanan kepada mereka karena awalnya kami sering melihat kondisi mereka yang mereka bagikan melalui Facebook. Mereka tinggal di dalam hutan dan kehidupan sehari-hari mereka adalah menanam sayuran, ternak binatang, dan lainnya. Kita cukup kaget dan terkesan dengan anak-anak yang masih kecil namun sudah mulai bekerja. Kami berharap dengan pelayanan ini mereka dapat belajar seperti anak-anak lainnya dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang seharusnya mereka dapatkan.
kesan pertama kali pada saat kami mengajarkan mereka yaitu kami sendiri tuh nggak expect kalau misalnya mereka tuh memiliki antusias dan kemauan belajar tuh yang tinggi. Kami sebagai pengajar melihat dalam diri mereka masing-masing itu memiliki semangat untuk mempelajari hal-hal yang baru. Mungkin hal-hal yang mereka nggak bisa dapetin di sekolah. Kami melihat juga mereka tuh benar-benar welcome sama informasi-informasi dari luar dan mereka bisa mencaranya dengan baik. Sebagai gantinya, kami pun juga merasa senang pada saat mengajarkan mereka. Karena mereka pun juga dapat mempelajari dengan cepat dan mereka semua antusias. Selain itu, kami pun juga termotivasi untuk mengajarkan mereka lagi ataupun mengajarkan di panti asuhan yang lainnya. Dari pelayanan ini, kita menghadapi banyak macam kendala. Namun, kendala yang paling sering kita hadapi adalah masalah sinyal atau jaringan. Karena pelayanan kita bersifat online, maka kita hanya dapat bergantung kepada sinyal, jaringan, dan wifi. Realitanya, banyak dari antara kita yang nge-lag, dan dari pihak panti asuhan pun juga sering keluar masuk Zoom karena masalah jaringan. Ditambah lagi, kami tahu bahwa mereka juga memiliki kendala lain. Untuk mengikuti proses pembelajaran dan bimbel online ini, mereka harus membeli kuota terlebih dahulu. Kami ingin terus mengajar mereka, tetapi kami tahu bahwa kondisi perekonomian mereka sedang memburuk. Apalagi di situasi pandemi seperti saat ini, jumlah donasi yang mereka terima mulai berkurang. Sampai sekarang ini, kami masih terus berusaha mencari solusi dan jalan keluar dari berbagai kendala yang kami hadapi. Namun, tentunya masih besar harapan kami untuk dapat kembali mengajar dan berbagi ilmu kepada adik-adik kita di Pulau Nias. Untuk memberikan gambaran dari kegiatan yang kami lakukan, berikut kami tampilkan beberapa cuplikan foto dan video yang kami dokumentasikan. Udah jago banget sih. Kalau ini, tuh, belum lagi, belum selesai lagi. 219. Oke. Jadi kita akan belajar tentang ini nih. Kalian tahu nggak nih apa? Alpukat. Tahu bahasa Inggrisnya nggak? Tahu ya? Avocado. Iya benar. Terima kasih sudah melihat video kami. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita tidak punya alasan untuk poin yang ketiga ini. Kita harus menghasilkan buah. Karena kamu sudah dibenarkan di dalam Kristus. Karena Kristus mengharapkan kamu mengalami transformasi, mengalami reformasi di dalamnya. Mari anak-anak, hari ini Pak Iyo menyemangati kalian. Milikilah iman yang hidup. Milikilah respon yang punya filter ketika begitu banyak informasi yang masuk. Dan milikilah tekad untuk do something yang konkret bagi generasi kamu. Sehingga Tuhan yang sudah menyelamatkan kamu bangga. Dan kamu pun juga bisa bermegah di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kudus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah membenarkan kami di dalam Kristus. Engkau memberikan kami anugerah keselamatan. Dan kami boleh diselamatkan. Ajar kami Bapa, terus menghidupi iman yang sudah kami miliki di dalam Engkau Tuhan. Terus meresponi dengan hal yang positif ketika banyak sekali informasi yang bertebaran di sekeliling kami. Bahkan punya tekad Bapa untuk melakukan satu hal yang konkret yang menghasilkan buah bagi kemuliaan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Demi Kristus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, barusan aja kita udah dengerin firman Tuhan, dan sebagai respon kita terhadap firman Tuhan, aku mau ajak teman-teman semua, yuk kita angkat satu lagu pujian, Ketaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah
Mari Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, di dalam ibadah yang indah ini, kita boleh menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh beribadah, dan kami diingatkan oleh firman Tuhan yang boleh terus menguatkan kami untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersahati, kami mau naikkan beberapa pokok doa Tuhan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, doa orang benar besar kuasanya. Tuhan, kami adalah orang yang sudah dibenarkan oleh karena Kristus mati untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan tanah air kami, Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, pada bulan Agustus ini, negara kami boleh merayakan HUT proklamasi yang ke-76 tahun. Sudah 76 tahun sudah Tuhan pimpin negeri ini Tuhan. Kalau saat ini negeri ini boleh ada, itu karena Tuhan memberkati negeri ini. Berkati pemerintahan Tuhan, dari mulai Pak Jokowi, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, hingga kelurahan, bahkan sampai pelosok-pelosok daerah Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, para pemegang pemerintahan Tuhan. Biar mereka diberi takut akan Tuhan. Berkati Bapak Jokowi yang terus memimpin negeri ini Tuhan. Khususnya di dalam penanganan akan pandemik COVID-19 Tuhan. Yang hingga saat ini masih terus ada. Berkati Tuhan setiap kebijakan yang dikeluarkan ya Tuhan. Biar itu semua mendatangkan kebaikan buat rakyat Indonesia. Berkati juga tentara, kepolisian, supaya mereka juga bersatu, bersama-sama menjaga negeri ini Tuhan. Tuhan lindungi juga bangsa kami Tuhan. Jauhkan dari pihak-pihak yang ingin memecah belah negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh hidup di Indonesia dan menjadi bagian di dalamnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami IPK. Kau berkati sekolah IPK menjadi sekolah yang dipakai Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk datang kepada Kristus. Berkati para pimpinan dari pusat maupun pimpinan di lokasi, para kepala sekolah Tuhan berkati, dan juga murid-muridnya Tuhan, supaya IPK menjadi sekolah yang sungguh boleh memancarkan kasih Tuhan kepada banyak orang dimanapun sekolah IPK ini berada. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Ibu guru, bahkan juga orang tua murid-murid kami. Kalau saat ini ada di antara mereka sedang sakit Tuhan, biar Tuhan Engkau menjamah mereka, melawat mereka, menyembuhkan sakit penyakit mereka. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Dan biarlah bagian kami juga, kami menjaganya Tuhan, dengan istirahat yang cukup, makan yang teratur, yang sehat, serta hati yang gembira. Kami percaya Tuhan, Tuhan berikan kesehatan buat kami semua. Bahkan juga semua orang Tuhan yang terlibat di dalam sekolah ini, anak-anak kami sekalipun, Tuhan Kau beri kesehatan pada mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan di SMA ini Tuhan, biar mereka di dalam belajar online ini, mereka tidak patah semangat, sebaliknya mereka tetap semangat, karena dalam keadaan apapun Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak meninggalkan anak-anak-Mu, bahkan Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Bapak mengundang kalian untuk berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dengan mengingat perkataannya di dalam Yohanes 15 ayat 16 yang mengatakan,
Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia pada Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, serta penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai kamu sekalian, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai. Silakan bersatu teduh. Tuhan memberkati.